Hari ini, saya akan membahas tentang Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan merupakan kerajaan yang bercorak agama Hindu. Kerajaan ini terletak di kawasan Sungai Berantas, dengan ibu kotanya bernama Wantanmas. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-10. Kerajaan Medang Kamulan merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram, karena Medang Kamulan merupakan ibu kota dari Kerajaan Mataram. Istilah nama Kamulan dapat dianggap sebagai perubahan dari kata kamuliaan atau kemuliaan. Berpendapat bahwa Medang Kamulan adalah ibu kota kerajaan Kediri atau Janggala. Selain itu, ada juga yang menyebutnya dengan kerajaan Kahuripan. Latar belakang berpindahnya Kerajaan Mataram. 1. Terjadi perpindahan kekuasaan politik dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh hancurnya Kerajaan Mataram akibat letusan gunung api. Kedua, di Jawa Timur ada dua sungai besar, yaitu Bengawan Solo dan Sungai Berantas. 3. Besarnya pengaruh Kerajaan Sriwijaya yang diperintahkan oleh Bala Putradewa. 4. Adanya serangan yang diberikan Kerajaan Sriwijaya kepada Kerajaan Mataram. Letak Kerajaan Medang Kamulan berada di Jawa Timur. Lebih tepatnya, berdasarkan prasasti terletak di muara Sungai Berantas, dengan ibu kotanya bernama Wantanmas. Kerajaan Medang Kamulan didirikan oleh keturunan Raja Dinasti Sanjaya, yaitu Empu Sindok. Silsilah Kerajaan Medang Kamulan. Raja Empu Sindok adalah raja pertama yang memerintah Kerajaan Medang Kamulan. Ia telah memerintah kurang lebih selama 20 tahun. Ia juga dibantu oleh permaisurinya. Ia juga memiliki gelar Sri Maharaja Raka Ihino Sri Isyana Wikrama Darmo Tunggadewa. Berbagai usaha yang dilakukan untuk memakmurkan rakyatnya, yaitu membangun bendungan atau waduk untuk pengairan. Kedua, melarang rakyat untuk menangkap ikan di bendungan tersebut. Larangan ini bertujuan untuk melestarikan sumber daya alamnya. Ia juga sangat memperhatikan usaha pengubahan kitab Buddha Mahayana. Hasil dari gubahan tersebut berupa kitab Sanghyang Kamahayanikan. 2. Raja Dharma Wangsa Teguh. Setelah pemerintahan Empu Sindok berakhir, Medang Kamulan diteruskan oleh Raja Dharma Teguh yang merupakan cucu dari Empu Sindok. Selama masa pemerintahannya, ia berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Usaha yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas sistem pertanian dan perdagangan. Akan tetapi, usaha dalam meningkatkan bidang perdagangan mengalami kesulitan. Hal ini terjadi karena perdagangan di kawasan perairan Jawa dan Sumatera masih dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Untuk mengalahkan Kerajaan Sriwijaya, Medang Kamulan mengirimkan tentaranya untuk merebut pusat perdagangan di Selat Malaka, tetapi tidak berhasil. Bahkan, Kerajaan Sriwijaya melakukan serangan balasan melalui serangan Kerajaan Wurawuri. Medang Kamulan pun mengalami kehancuran, dan juga mengakibatkan terbunuhnya Raja Dharma Wangsa. 3. Raja Erlangga merupakan putra Raja Bali bernama Udaya yang menikah dengan Mahendradatta, saudari dari Raja Dharma Wangsa. Pada saat pesta pernikahannya, secara tiba-tiba terjadi penyerangan dari Kerajaan Wurawuri yang menewaskan Raja Dharma Wangsa serta keluarganya. Erlangga pun lolos dari pembunuhan tersebut berkat bantuan Naratoma, berhasil melarikan diri ke hutan. Selama ia berada di pengasingan, Erlangga pun mendapat gemblengan dari para Brahmana dan dinobatkan menjadi raja. Setelah diangkatnya Erlangga menjadi raja, ia berusaha sangat keras untuk memulihkan kewibawaan Medang Kamulan. Secara berkala, Erlangga pun berhasil menaklukkan raja-raja bawahan Kerajaan Sriwijaya. Setelah berhasil memulihkan kewibawaannya kembali, Raja Erlangga pun memindahkan ibu kota Kerajaan Medang Kamulan ke Kahuripan. Usaha-usaha yang dilakukan Raja Erlangga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya adalah 1. Membangun waduk Waringin Sapta untuk mencegah terjadinya banjir musiman. 2. Membangun jalan-jalanan yang menjadi penghubung pasar pesisir ke pusat kerajaan. 3. Melakukan perbaikan pelabuhan Hujung Galuh di muara Kali Berantas. Ia dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Ia juga membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Jenggala dengan ibu kota Kahuripan dan Kediri, atau Panjalu dengan ibu kota Daha. Ia juga dimakamkan di Candi Belahan, lereng Gunung Penanggungan. Ia digambarkan sebagai Dewa Wisnu yang sedang mengendarai burung Garuda.
Kehidupan sosial dan ekonomi. Masyarakat hidup berdampingan secara damai walaupun mereka berbeda agama. Apa tujuan Pusindok memindahkan pusat pemerintah ke Jawa Timur? Ia mendirikan pusat kerajaan di tepi Sungai Brantas agar Medang Kamulan menjadi pusat pelayaran dan perdagangan. Kehidupan budaya. 1. Prasasti Pusindok. 2. Candi Belahan merupakan tempat perabuan jenazah Airlangga. 3. Kitab Sanghyang Kamahayanikan dan Kitab Arjuna Wiwaha karya Pukanwa. Kitab ini menjelaskan pengalaman dan kehidupan Airlangga. Sumber sejarah atau prasasti. 1. Prasasti Pusindok menceritakan masa pemerintahan Pusindok. 2. Prasasti Caculta menyebutkan tentang silsilah raja-raja yang memerintah di dinasti Isyana sampai masa pemerintahan Raja Airlangga. 3. Prasasti Tenggaran menceritakan bahwa Empu Sindok memerintah bersama istrinya. 4. Prasasti Lor menceritakan tentang pemerintah membuat candi bernama Jayamrata dan Jayastambo. 5. Prasasti Bangil adalah pembuatan candi untuk pemakaman ayahanda Pusindok dan sang permaisuri. Berita asing. Berita dari Cina menceritakan bahwa antara kerajaan yang berada di Jawa dan kerajaan Sriwijaya sedang terjadi permusuhan. Akhirnya ketika duta kerajaan Sriwijaya pulang dari Cina, terpaksa harus tinggal dulu di camp hingga perang selesai. Berita dari India menceritakan bahwa kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan Chola.